Ya, shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di hari ini? Semua sehat dan sudah bangun ya. Hari ini anak-anak akan kembali belajar. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, Ibu Almi mau mengajak anak-anak bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Karena hari ini kita masih bisa bangun, bernafas, melihat, mendengar dengan baik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Ibu Almi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami bisa bangun dari tidur kami. Dan pagi hari ini kami sukacita mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami mau belajar di hari ini. Tuhan Yesus berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya. Boleh tepuk tangan ya anak-anak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang sama. Sekali lagi. Boleh tepuk tangan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang sama. Ya, anak-anak kita sudah memuji Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Jumlahnya berapa? 8 orang ini diselamatkan Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Bye-bye. Ya anak-anak, hari ini anak-anak akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, kenapa sih harus setiap hari mendengarkan firman Tuhan? Kenapa sih harus setiap hari merenungkan firman Tuhan? Nah kemarin anak-anak ingat Ibu Elmi ada ajarin anak-anak tentang salah satu tokoh Alkitab yang namanya Bapak Nuh. Nah Bapak Nuh itu orangnya dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Itu dengan cara apa? Dengan cara Bapak Nuh itu selalu berbicara kepada Tuhan, selalu berdoa ya, dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Makanya anak-anak juga harus mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini Ibu Mayu mau lanjutkan cerita yang kemarin. Kemarin ceritanya Bapak Nuh katanya orangnya itu baik ya, dan orangnya itu taat sama Tuhan. Nah anak-anak tahu nggak, waktu Bapak Nuh hidup, di zamannya Bapak Nuh itu ada orang-orang lain, ada manusia-manusia lain. Tapi manusia-manusia yang lain itu mereka semuanya jahat. Mereka adalah orang-orang yang suka mencuri, suka berkelahi. Wah, pokoknya mereka jahat deh. Dan anak-anak, siapa di sini yang suka berkelahi? Ayo, siapa ada yang suka berkelahi? Wah, itu tidak boleh ya. Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang suka berkelahi. Baik berkelahi dengan teman, atau dengan koko, dengan cece, atau dengan dede ya, tidak boleh. Anak-anak juga ada nggak di sini yang suka mencuri? No, itu tidak boleh ya anak-anak. Kita tidak boleh mencuri. Tuhan tidak suka. Nah anak-anak,
Karena orang-orang yang ada di zamannya Bapak Nuh itu semuanya jahat. Akhirnya Tuhan mau memusnahkan orang-orang yang jahat. Memusnahkan itu berarti orang-orang yang jahat ini mau dihilangkan dari dunia ini. Wah, dengan cara apa? Tuhan mau mengirimkan air bah, yaitu banjir yang besar yang bisa membuat semua orang terhempas, akhirnya meninggal ya. Nah, tapi anak-anak, Tuhan mau menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Tuhan waktu itu menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera ya anak-anak. Saya lihat gambarnya nih ya. Bahteranya besar. Kenapa bahteranya besar sekali? Karena Tuhan suruh Bapak Nuh untuk membawa segala macam binatang sepasang-sepasang. Jadi binatang misalnya kucing, anjing ya, Bapak Nuh harus bawa betina dan jantan, atau kalau kita bilangnya yang cowok dan yang cewek ya, sepasang mereka dibawa. Ada singa sepasang, ada jerapah, ada gajah. Pokoknya semua binatang yang ada di dunia ini yang Tuhan sudah ciptakan diambil dua ya, jadi sepasang cewek cowok ya, betina dan jantan ya. Nah akhirnya makanya mereka masuk di dalam bahtera yang besar itu karena Tuhan mau selamatkan mereka. Akhirnya Tuhan mengirimkan banjir yang besar, tapi Bapak Nuh, keluarganya dan anak-anaknya, istrinya dan anak-anaknya, dan binatang-binatang yang sudah dibawa dimasuk ke dalam bahtera. Nah, mereka selamat. Nuh membuat bahtera dan membawa segala jenis binatang ke dalamnya. Akhirnya Bapak Nuh diselamatkan Tuhan melalui bahtera yang dibuat Bapak Nuh itu. Nah, anak-anak tahu nggak? Kita ini semuanya, kita ini adalah manusia berdosa. Kalau kita manusia berdosa, berarti kita ini adalah manusia yang jahat. Nah anak-anak, seharusnya kita juga dihukum loh sama Tuhan. Tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita selamat. Makanya Tuhan mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita, supaya kita tidak mati, supaya kita tidak binasa, tapi kita selamat. Makanya sampai hari ini kita juga bisa hidup dan kita bisa kenal Tuhan Yesus. Anak, Tuhan itu berkuasa menyelamatkan orang yang mau Dia selamatkan. Kalau Tuhan mau selamatkan Bapak Nuh, Tuhan bisa. Kalau Tuhan mau selamatkan kamu, mau selamatkan Ibu Mayu dari kematian, Tuhan bisa. Tuhan itu sangat berkuasa. Nah, karena Tuhan sangat berkuasa, anak-anak harus mengandalkan Tuhan dan harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya, anak-anak itu supaya anak-anak bisa diselamatkan. Nah, hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi kita, yang selalu melindungi kita, Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Nah anak-anak, kita bersyukur ya, kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Ibu Mayu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya. Tuhan, saya mau hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau belajar. Tuhan berkati supaya saya bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, jadi ini apa kabar
baik, sangat luar biasa. Nah, hari ini ketemu lagi Ibu Natali, Ibu Windy. Ya, kita masih mau belajar. Hari ini kita mau belajar. Kemarin sama Ibu Nur sudah mengenal angka 1. Hari ini kita mau tahu angka berikutnya apa. Tapi sebelum mau tahu angkanya, kita hitung sama-sama dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitungnya sampai 5. Ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anak tahu nggak? Ada lagunya. Dengarkan ya, kita sama-sama belajar. 2. Bagaimana angka 2? Kita mau tahu, anak-anak lihat sini ya, ada angka 2. Nah, tapi caranya bagaimana? Hari ini kita mau belajar menulis angka 2. Anak-anak perhatikan Ibu Nindi menulis angka 2 seperti apa caranya, oke? Ya, anak-anak perhatikan, Ibu sudah sediakan, Ibu sudah tempel di bukunya angka 2 seperti ini. Anak-anak perhatikan bagaimana caranya Ibu Nindi. Anak-anak di rumah sudah siap pegang pensil ya. Perhatikan cara Ibu Nindi menulis angka 2 dengan menambahkan titik-titik. Silakan Ibu Nindi. Ya, angka 2-nya seperti ini. Kalau begini seperti bebek nggak anak-anak? Ya, nah, seperti bebek, lehernya panjang begini. Ini adalah angka 2. Angka berapa anak-anak? Angka 2. Iya, angka 2. Kalau angka 2 seperti ini. Nah, seperti bebek ya. Kita sudah belajar angka 2. Ya, anak-anak perhatikan Ibu ini ada pegang apa nih. Nah, Ibu sudah bagikan semua. Anak-anak kita membuat meruncing apa sih? Ibu ada sudah bagikan benang. Nanti anak-anak keluarkan semuanya. Ambil benangnya. Anak-anak masukkan satu pipetnya satu-satu. Nah, perhatikan Ibu Nindi ya. Bagaimana Ibu Nindi membuatnya. Anak-anak di rumah pasti bisa buatnya. Ya, anak-anak ambil pipetnya, masukkan satu per satu pelan-pelan. Jangan sampai lepas lagi. Ya, satu-satu sampai selesai. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa jadinya.
Ya, kalau sudah jadi seperti ini, nanti anak-anak minta bantu mama papanya ikat supaya tidak lepas-lepas lagi. Iya. Boleh langsung pasang di tangan, boleh. Nah, akan jadi seperti ini. Ya, anak, jadinya seperti ini. Ibu Natali tidak mau anak-anak kumpulkan ini. Bilang mama papanya bantu videokan bagaimana tadi cara seperti Ibu Nindi memasukkan pipetnya satu persatu ke dalam benang. Jadi bukan ini yang dikumpulkan ya mama papa. Bantu anak-anak videokan anak-anak saat memasukkan pipetnya dengan benang. Jadi terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu ke pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita mau berdoa karena kita sudah belajar. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Hari ini kita belajar tentang pelajaran yang baru lagi. Jadi supaya semakin hari kita menjadi anak-anak yang pintar. Kita nyanyi, lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada lagi begini-begini intip. Sudah lipat tangan, tutup mata ya. Nyanyi Bapak, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh belajar mengenal angka 2 dan meronceng. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Tuhan sudah pimpin kami. Kami mau serahkan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Di dalam nama